Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Everything okay? Yeah. Ready to go? Hungry? Yes. Sleep? Yes. Sleepy? Yes. Kenapa? Kenapa? Boleh ya sambil belajar ya, kita akan bisa jawab benar ya, orang benar salah ya, benar ya. Okay, before we begin, according to the let's pray to our Lord. Pray, begin. Okay, what material we will discuss today? Nah, kita akan bahas tentang form. Nah, what material we have discussed before. Sebelumnya kita membahas apa? Masih ingat nggak ya? Setelah noun. Nah, sekarang kita bahas apa itu verb? Bahasa Inggris ya. Cuma karena perasaan saya itu jadi merasa berdosa ya. Kalau mungkin saya itu biasanya itu harus penuh pemikiran ya, karena nanti diskusi kelompok. Jadi saya katakan memang harus benar-benar pikir gitu ya. Saya takutnya nanti siang-siang oke saya takutnya dulu ya. Jadi saya salah ya. Nah, oke. Untuk gamenya mungkin kita setelah UTS ya, nanti kita fokuskan ke reguler sama kelas 3 saja. Nah, untuk form ini kita akan bahas yang secara basic dulu, nanti kita kaitkan sama gitu ya. Jadi setelah UTS nanti saya sampaikan kehidupan saya penelitian. Nah, nanti untuk kelompok nanti biasanya saya yang bagi ya. Nanti kita pakai saya acak seperti itu, jadi kalian nggak bisa milih ya. Jadi ada cerita nggak saling kenal, nanti kita acak pakai kita alami seperti itu ya. Nah, kita akan membahas kata kerja. Nah, seperti yang tadi disebutkan, kata kerja itu memang contohnya yang tadi barusan kalian bahas. Nah, jadi bisa menerima sebuah action, activity, condition, experience dan yang lainnya. Jadi kata kerja itu termasuk penyumbang kosakata terbanyak dalam kamus. Kalian tahu ya, kamus kan tipis ya. Tipis sekali ya. Biasanya yang paling banyak nyumbang kosakata itu di kata benda sama kata kerja. Kata benda itu lemah sekali ya. Jadi dia termasuk keluarga besar dalam kamus. Itu juga banyak. Nah, formal sedikit ya, cuma lebih didominasi manfaat sama adjektif sama sifatnya. Ini dominasi di dalam kamus. Nah, kita kesini dulu. Kata kerja kan ada pola dan mana-mana. Nah, sebenarnya ini yang ingin saya katakan. Ketika kita membahas form, kan pasti kita bahas tenses. Tenses kan artinya paling mudah ya. Paling mudah. Tenses itu kan harus terang sendiri ya. Artinya dikit ya, gampang ya. Tenses. Ketika kita membahas form, pasti kita menyebut tenses sedikit ya. Meskipun nanti kita setelah UTS saya akan benar-benar fokus ke tenses, cuma ini kita ke permukaan aja dulu ya sedikit. Nah, ketika kita bahas form, kita bahas tenses. Tenses itu intinya perubahan kata kerja dan disesuaikan dengan waktu.
masing-masing. Kalian masih ingat verb itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, regular, irregular, dan next kita bahas soal tenses ya. Nah, jadi setiap tenses masing-masing itu memiliki verbnya sendiri-sendiri. Nah, misal tanpa saya harus menyebutkan keterangan waktu, saya hanya menuliskan subjek dan verb saja, kalimat simple itu otomatis membentuk tenses sebenarnya. Tanpa saya harus menggunakan penanda waktu, karena tenses kan tidak ada penanda waktu ya. Penanda waktu, keterangan waktu itu opsional. Kalau ada, oke. Kalau nggak ada, nggak masalah, karena subjek dan verb otomatis sudah menunjukkan tensesnya. Tanpa saya harus menambahkan keterangan waktu sekarang, yang akan datang, besok, 2 tahun lalu, dan sebagainya. Misalnya, I drink, saya minum. Siang-siang ini pastinya nggak apa ya. Cuma tulisannya nggak ada ya. I drink, saya minum. Subjek diikuti verb 1 simple present. I drink, saya drink, dram, ya tulisannya drink, dram, badannya drink, dram. Nah, I drink, subjek verb 2 irregular simple past. I will drink, subjek diikuti will diikuti verb 1 simple future. I am drinking, subjek diikuti is na plus verb 8. Present continuous sedang dilakukan. I was drinking, subjek tubuhnya was were plus verb 8 past continuous sedang dilakukan di waktu yang lampau. I have done, subjek have atau has plus verb 3 present perfect. I have done, subjek have verb 3 past perfect. Nah, jadi tanpa saya harus menyebutkan keterangan waktu ya, misal pasien itu lampau pakai keterangan waktu yang lampau future itu waktu yang akan datang pakai waktu yang akan datang dan sebagainya. Jadi cukup saya menuliskan subjek dan verbnya saja, maka itu sudah otomatis membentuk tenses. Nah, jadi ketika nanti mau tenses kita pelajari tentang verb, pola verb, jenis-jenis verb. Kalau kita udah paham, saya yakin 100% tenses gampang. Nah, kuncinya di verb, penguasaan verb. Nah, di sini kalau kita lihat apakah subjeknya berubah, saya tetap saya. Apakah verbnya berubah? Ya, verb berubah sesuai tenses. Nah, jadi tenses itu yang berubah hanya kata kerja. Jadi kita yang akan mainkan adalah kata kerja. Nah, maksud saya seperti itu. Sama halnya ketika ya, I eat, subjek verb 1 simple present. I ate, ketiga subjek verb 2 simple past. I am eating, subjek to be verb 8 present continuous. I was eating, subjek to be verb 8 to be past tense ya. Plus verb 8 saya tambahin jadi dia sama halnya seperti itu ya. Kata lain kesimpulan subjek itu pas sebagai pas continuous. I will eat, subjek be verb 1 future. I have eaten, subjek have or has plus verb 3 present perfect. I have eaten, subjek have plus verb 3 past perfect. Kan kalau kalian melakukan rumus tenses kan biasanya cuma subjek dan verb aja. Kalau ada objek dalam juga nggak ada masalah. Ada keterangan waktu ya oke, kalau nggak ada itu nggak masalah. Subjek dan verb yang bisa mandi. Oke, terus ini nih, kan verb ada namanya verb 1, verb 2, verb 3. Oke, verb 1, verb 2, verb 3. Oke, verb 1 itu yang pakai adalah present dan future. Verb pertama present dan future. Verb kedua yang memakai simple past tense. Verb yang memakai segala tenses dan continuous. Terus verb 3 yang memakai adalah tenses yang ada perfect. Jadi setiap verb ini sudah menunjukkan tenses masing-masing ya. Seperti itu. Next kita akan
bahas verb 1 berarti gaya reguler irregular. Kita di sini. Verb 1 kata kerja bentuk pertama. Disebut juga kata kerja kamus. Kalau misalnya pernah dengar ya, atau respon bentuk dasar. Kata kerja bentuk pertama verb 1 itu verb yang dia masih original. Dia belum ada tambahan hubungan apapun dalam ending verbnya. Misal nggak ada tambahan ses, d, d, e, ataupun sebagainya. Nah, jadi verb 1 itu kalian bisa temukan di kamus. Kamus yang kedua ya, saya nggak bilang elektronik ya. Kamus kedua yang punya di dictionary book. Berapa juta, berapa miliar kata? Oh banyak banget. Nah, verb 1 kenapa kok bisa disebut kata kerja kamus? Karena kalian bisa sudah menemukan dalam kamus besar. Kalian kok cari kata ini di kamus artinya kata. Coba kalian cari verb 2 X di kamus yang buku ya. Apakah dia langsung mengartikan verb 2 kan telah ya atau sudah? Apakah artinya telah makan? Biasanya kalian nanti disuruh beralih link V1, maksudnya beralih ke verb 1. Atau kalian disuruh alih it, biasanya seperti itu, kamus juga seperti itu. Terus misal kalian itu mau mencari ikan, misal verb 3 ya, verb 3 atau ikan. Apakah juga artinya telah atau sudah makan? Dia akan langsung menjelaskan ini adalah verb 3? Enggak. Maka kalian biasanya akan disuruh beralih ke verb 1. Terus misal kayak kata eating sedang makan, apakah kamus juga akan mengartikan eating sedang makan? Tidak. Tetap kita disuruh beralih sebenarnya. Biasanya ini kalau nggak ini tergantung kamus. Apakah misal kalian ingin menuliskan each, misal untuk present ya, each pakai s, apakah akan langsung mengartikan dia laki-laki atau tidak berkemana-mana? Tidak. Jadi kamus hanya akan menerjemahkan kata kerja yang memang benar-benar original, ada isi bulan ataupun banyak apapun, maka itu disebut kata kerja kamus. Beda kalau kalian pakai elektronik ya, atau mungkin kalian punya kamus elektronik ya, kamus online atau jadi bedanya akan menjelaskan kalau kamus itu yang lebih banyak untuk fokus. Kenapa kok kamus ada berapa ratus juta berapa miliar itu cuma untuk judul ya, apakah isinya segitu? Enggak. Sebenarnya kamus itu halamannya itu tulis kok berapa Inggris atau misalnya kalian pernah punya kalau sebenarnya SMA itu juga itu kamus yang Inggris itu aja dua kamus yang makanya kayak kamus kesempatan ya kamus ya kan gambarnya ada hijau yang Inggris nah jadi kalau kalian di depan bandara nah seperti itu. Jadi nah itu kalau zaman itu kalau zaman SMA itu kalau zaman saya itu ya wajib aja ya harus punya gitu kan. Dulu kalian harus wajib punya nggak sama aku bahasa Inggris ada kan saya belajar bahasa otomatis harus punya Inggris kamus sama Oxford Inggris itu harus punya. Nah seperti itu. Terus sama halnya misal kalian itu mau mencari kata listen ya, mendengar ya, listen. Tulisannya listen, bacanya listen, huruf T-nya sama. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata di mana itu ada beberapa huruf ya, huruf atau aksennya itu dibaca sama. Listen jadi listen, namanya sebenarnya ya. Dengan kalau udah kita bisa bahas ya. Tulisannya apa, bacanya apa gitu ya. Karena kalau bahasa Inggris gitu ya. Tulisannya ini kok bacanya ini kenapa sih harus listen ya, bukan listening, bukan listening, T-nya sama. Nah, artinya mendengar. Coba kalian pakai kamus itu pakai ide, verb 2 atau 3 ini kan boleh ya, listen pakai ide, verb 3-nya sama. Juga sama, nggak mungkin akan mengartikan telah atau sudah mendengar
Ketika dalam sebuah kalimat, ini kemarin sudah dikasih. Ketika kalimat itu ada formnya atau bentuk kata kerja itulah memang kali jelas. Ketika dalam kalimat ada kata kerja itulah kali misal kita belajar bahasa Inggris study English. I teach English the students in the class. Visit on chat. Teacher stands in front of the students. Jelas ada kata kerja, jelas ada kata belajar, maaf, duduk, berdiri dan sebagainya. Tinggal nanti kita sesuaikan versinya seperti apa gitu ya. Nah, tinggal kita sesuaikan nanti versinya yang pas apa. Tapi pada dasarnya verbal itu ada kata kerja, jelas kata kerja yang itu adalah kalimat yang verbal. Nah, nanti ini akan berubah sesuai dengan tenses ya. Kalau kita berkasa nanti seperti apa, ini ke future nanti berubah lagi. Yang berubah adalah kata kerja untuk verbal. Nah, terus ini yang biasa aja ya. Next kita terus kita kalau present kita kasih mau apa saja. Nah, kalau present ketika subjeknya ada adjektif, maka kata kerjanya tidak di ending NCS. Ini kunci ya. Ketika verbnya ending apa ya kata di ending NCS, maka yang menggunakan adalah adjektif. Tetapi ketika subjeknya adalah GDA, dia pakai S atau ES, itu yang paling besar sekali. Jadi IUD ini dengan S, GDA dengan S. Yang gampang ini. Nah, ya paling gampang itu. Oke. Terus, nah kalau di sini ada apa kan berarti pikirannya. Nah, berarti ada kata kerja. Ya, ada kata kerja yang di ending S, ada kata kerja yang di ending ES kan seperti itu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris setiap kata apapun ketika dia ada ending, ada tambahan, ada pengurangan, itu semua ada rumusnya. Sama halnya bu, jadi rumusnya ada pengurangi. Orang asal kayaknya ini deh, kayaknya nggak pakai kayaknya. Ya, berarti pasti ya kayaknya. Kita ke sini ya, kita ke sini. Nah, kita ke pola kedua, kata tidak. Kata kerja yang ending ya, jadi kita pakai ending group ya. Kata kerja yang ending group paling akhir grupnya adalah SEC ya, SHFO. Maka nanti GDA-nya pakai kita kasih yang lebih gampang lagi. Kasih yang ini. Tapi lebih jelas masuk dulu karena jadi IUD itu nggak pakai SES, GDA pakai SES. Nah, dasarnya ini. Oke, dasarnya ini. Nah, jadi kita ke tengah dulu ya. Kata kerja yang endingnya
selain A, I, U, E, O. Terus Y, maka Y diganti tambah S, maka studi jadi studies. Studi yang pakai dari A, I, U, studies yang pakai she, he. Nah, konsepnya seperti ini. Terus ketika form 1 ya, saya bilang form 1 endingnya adalah OS, VAX, dan SS, maka tambah ES. Maka yang kolom ini yang depannya adalah VAU, yang sebelah kanan adalah she, he. Maka go jadi Pak tenang kok. Wes, terus terus misal ini tuh jadi jadi ini yang pakai selebihnya setelah ini yang ending ini maka semua normal ini jadi it bukan ites play ya play bukan players dan sebagainya. Jadi asalnya di sini have nggak jadi havers tapi have jadi has. Itu dasarnya ya, ini untuk presentasi. Jadi semuanya enak sekali. Ini dari ibu saya kayak dalam apa gitu. Cuma bilang ibu saya ada. Kalau ada ibu saya ada. Nanti kata sini loh kayak gini loh. Bukan bawa postingan tentang. Gitu ya. Maka nah ini kenapa kok saya study? Karena saya ini bagian S masuk langsung ke S. Maka dalam bahasa Inggris ada bilang S. Kamu you eat bukan you eat kan? Terus murid-murid mengerjakan PR. Kenapa murid-murid pakai do? Karena dia students. Karena tadinya apa? D. Maka bagian S. Kalau seorang murid mengerjakan tes, does a student does the test. Dasarnya itu sebenarnya. Terus misal saya orang murid mengerjakan tes. Oke, student. Kita visit dulu berdiri teacher. Kenapa pakai space? Teacher itu bisa sih bisa ini kan dia duduk bisa sih bisa maka pakai space. Ketika ini katakanlah sesuatu yang belum jelas tapi dia bisa sih bisa student ini kan kenapa pakai das? Mereka bisa boleh bisa seperti itu dan sebagainya. Terus misal, nah itu hanya untuk pengambaran saja. Nah terus kalau past tense semua subjek A, D, C, E memakai verb dua. Memakai verb dua. Dan biasanya pakai keterangan pakai apa ya kata yang mantau ya. Misal. Pembuatan ada yang reguler sama irregular. Ya, reguler itu tak seperti kita aja. Nah, reguler itu berapa lama enggak? Misal, for example,
dalam keseharian aja yang paling gampang simpel aja. Relax, bisa bertanya, meminta, turun, bisa, dance bisa, oke, stand bisa, bisa, bapak, apa? Rekor 2 tuh biasanya endingnya gitu ya. Terus apa lagi? Biasanya reguler itu ada di kamus yang biasanya ada halaman yang warna-warni ya. Itu kan ada halaman yang warna-warni itu. Di situ sudah ada listnya. Reguler form apa saja, irregular form apa saja itu sudah ada di situ semua. Halaman yang paling warna biasanya dalam kamus. Terus apa lagi? Listen terus. Nah, sini nih. Memasak. Terus apa lagi kira-kira? Bukan, swim bukan. Coba irregular ya, ini cuma saya dulu ya. Irregular itu namanya juga bukan aturan. Biasanya kedua atau ketiga itu bisa berbeda, bisa sama, cara bacanya mungkin sama, bisa juga berbeda. Irregular ada yang tahu masih ingat? Ada lagi irregular. Ada lagi masih ingat bukan T itu ini T ya T. Ketika yang belum kedua, belum ketiga biasanya bacanya apa T. Bikin bisa. Yang kalian aja yang sekitar kita. Misal ini. Run bisa makan misalnya. Sit bisa. Terus ini tadi swim. Nah, ikan bisa masuk. Tak tulis sekarang ya. Ya, terus lain. Ya, bisa seperti ini. Contohnya banyak sekali ya. Nah, next saat mau UTS, saat mau ke tesis ya. Jadi setelah UTS kita akan mengingat-ingat regular form sama irregular form ya. Apa saja. Oke ya. Itu hanya untuk sampel ya. Terus kita ke sini. Nah, terus misal kita ingin menuliskan kalimat. Saya mendengarkan musik. Bisa. Saya mendengarkan musik semalam. Tapi sebenarnya rasa keterangan yang langsung. Ketika saya bilang I listen to the music ya pakai itu sudah menunjukkan kedua ini mesti lampau. Berarti keterangan waktu dia cuma untuk keterangan makna. Lah dia sudah menggunakan musik apa nih? Oh semalam. Terus misal yes. Oke. Nah misal you borrowed book yesterday. Kau pinjam buku, kau sudah meminjam buku kemarin. Nah jadi apa keterangan waktu? Kalian sudah menuliskan kedua itu otomatis past tense. Keterangan waktu fungsinya kan namanya keterangan karena itu sama salah satu itu kan bisa berdiri sendiri. Itu data yang benar. Bisa pakai bisa nggak juga sendiri itu nggak bisa diartikan sendiri. Tapi kalau samaan bisa. Jadi itu kayak bisa diartikan.
depan itu pakai be student sama students ini sama. Nah, seperti itu. Terus lagi misal terus misal ini, misal saudara aku makan pizza, makan misal kalau kata beli itu berapa? Broken. Terus kalau ini nah kita kesini nih ya, kok jenis kok itu banyak sekali. Jenisnya banyak sekali ya. Action verb, action yang pertama adalah polanya action. Action itu intinya menunjukkan aktivitas atau tindakan bagaimana namanya tindakan itu melihat atau tindakan yang dilakukan oleh si subjek yang bisa menggunakan action. Kita coba ini ya. Kalian tinggal tebak aja ya, kira-kira apa? Kira-kira kalian tebak kata kerjanya ya. Jadi action itu intinya adalah tindakan atau tindakan. Oke, bisa. Yes, the forms from the picture. Saya hanya akan menunjukkan gambar. Kalian sebutkan formnya ya, kata kerjanya ya, Inggris ya. Form 1 saya bikin form 1. Kita nggak bahas dari rendah. Saya hanya bikin form 1. Itu loh, bukannya pakai shower. Gambar nggak usah jelas-jelas ya. Belajar bisa di murid-murid studi. Kalau murid-murid belajar studi. Kalau studi itu bahasa Indonesia ya. Studi. Bisa merapikan.
Bos, bukan Stubi ya? Bukan bos, bukan bos. Kalau jangan capek ya luas ya yang dengan air itu pen. Kalau di laut itu pakai pensil. Enggak nah itu mana? Jangan semua kita ada pen. Untuk listrik ya, menyalakan untuk listrikan itu turn on atau switch on. Atau switch on ya, oke. Ada yang di sini kamu masih gimana kira? Kuit bisa masuk ya. Kalau hitungan dunia ini keluar bisa terhadap itu. Kalau itu masuk sini ke sana ya. Iya, sakar kan ya. Tadi belum bisa. Ini apa tadi? Yang bisa. Speech bisa. Oke, tapi biasanya kalau pergi mancing itu ditambah buku biasanya gitu khusus oh begini ya plus ya watch TV, gak ada CTV atau TV. Bisa speak bisa ini sama.
Beda. Jadi bisa ini bukan sudah sih tes mobil dan tes dia pakai motor. Coba doain. Tapi yang dia sudah ketika ke atas sampai ke kereta dan tes kendaraan rodanya banyak. Aku mau tes dari pakai motor. Sama-sama menggunakan memakai tapi beda. Kalau beres itu lebih ke sesuatu melekat di badan. Misalkan pakai baju topi, horizontal shirt, jaket, sus dan sebagainya. Kalau di situ memakai tapi tidak lebih umum, bukan sesuatu yang melekat di badan. Saya pakai pakaian maka gunakan mabel karena industri itu lebih ke alat, lebih ke sesuatu yang melekat di badan. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi konteksnya itu yang memakai kata itu beda. Mereka dulu buat sama sih. Use sama wear artinya sama, menggunakan memakai sama konteksnya itu. Wearing hair, memakai topi dan using hair. Using shirt and actually wearing shirt. Wearing jacket, bukan using jacket. Planting, ya, PLANT, artinya tanaman sesuai dengan mana tergantung konteks. Wash bisa, ya, mop ya, mop MOP, mop itu menempel, sedang mungkin. Bukan terus itu sifat menarik itu kata kerja, bukan menarik itu. Oh, orangnya menarik bukan? Menarik. Kalau ini sebentar kami yang belum. Jadi sama. Baik bisa. Selain itu order bisa. Nah, baik order bisa tergantung konteks ya. Menarik itu, menarik bisa mengambil bisa take ya. Bisa. Oh sama. Les
menerimanya nanti seperti itu ya. Oke, kita akan melihat. Oke, nah ini nih yang terakhir. Ulang kejahit, kata kejahit. Sel, S-E-L, sel itu sel itu berarti sedang menjahit. Nah, itulah nanti kata kejahit ada terus tadi kan action. Kalau kreatif itu lebih ke mental, jadi sesuatu yang dia tidak banyak pergerakan, biasanya kaitan sama ini. Ketika yang memikiran ting itu apa? Kalau yes itu merebak, consider, mengerti, terus agree. Terus kaitan sama perasaan atau emosi? Feel, beli sama keras sama, imigrasi terkait sama aktivitasnya. Bro itu apa tuh? Tulisannya tuh meragukan. Terus ini persepsi atau indera. Terus ini listen, biar kita tanya sama mendengarkan. Tapi kalau kita musik pakai listen itu udah musik. Bukan diri itu kan mendengarkan dia lebih itu lebih umum selain musik dan lagu-lagu. Nah, terus itu musik yang sering rasakan dan seperti itu ya. Kalau kau kalau ini belum terus kita kesini nih bikin ini aja. Terus ini hop. Nah, hop itu seperti yang pernah kita bahas. Kalau nominal hop, ketika kalian sudah menemukan hop kata kerja pada kalimat, maka gunakan ini hop atau alias misal ini berapa ya? Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris dia kata kerja ya, menggunakan kata nominal yang suka kita singgung kemarin. Nah, jadi memakai to be. Misal ketika saya bilang, misal aku bahagia bukan happy tapi happy. Kita adalah murid, maka we are students. Misal seperti itu. Aku di sini, maka I'm here. Dia itu di sini, nggak usah pakai here, itu Brazil. Here. Di sana there, nggak usah pakai there, itu Brazil juga ya. Bisa seperti itu. I am what is alive. The girl is they are the boy is the books we is cats you this is my parents. Saya jenuh kayak apa ini bos, yakin bos? Yakin bos? Bos or bos? The kids? What about where? Bus to be itu bus dan pakai tuh ya, bukan bos, bukan where. Bos itu berarti where itu di mana? Maka bus or where? The kids? They?
verb. Nah, jadi kalau dalam kalimat itu juga ada verb, maka menunjukkan verb bentuknya. Jadi kita konteksnya SMA atau school ya. Kalau ada bukan kayak gini, ganti language atau verb. Gak usah pakai MA ya, tergantung direction ya, betul ini. Terus sekarang itu berarti helping verb itu kata kerja bantu alias membantu ya. Fungsinya itu membantu kata kerja utama. Fungsinya hanya untuk membantu kata kerja utama. Jadi kayak kata kerja utama itu kata kerja yang itu harusnya ditambah sehingga dengan kata kerja. Nah, helping verb itu fungsinya hanya untuk membantu. Nah, tujuannya itu mungkin untuk menyatakan kemampuan, memberi bisa apa ya, menyarankan, terus meminta, memerintah, mengajar dan sebagainya. Seperti itu. Ini ya, can itu artinya dapat. Kalau itu dapat untuk pasien. May bukan main. May. Ya, kalau MD baru main itu kali ini May. Sama dengan ininya May bulan atau konteks ya. Kalian bahas apa? Main itu mungkin tulis untuk kedua. Kita pakai satu aja yang bil artinya akan. Begitu akan tapi untuk pasien. Kalau itu juga akan cara memakai. So itu seharusnya kudunya. Kalau ini bedanya mas ya bukan terus ya. Meski harus ikut atau positif. Kue kudu teko, kue kudu teko. Nah seharusnya itu agak lebih tidak memaksa. Tapi kalau kudu dia harus memaksa. Ini kata lain tapi ini cara memakai. Kita cuma fokus ke can, may, will, should sama masalah. Nah, ketika kalian menemukan kata ini, maka untuk rumusnya subjek, modal, verb, including verb satu. Subjek diikuti ini baru kembali verb satu karena itu kali pakai SES atau verb dua ya. Jadi semua akan balik ke verb satu. Bisa. I can solve difficult English test. Aku bisa menangani tes bahasa Inggris yang sulit. You will finish. Lo akan menyelesaikan. Finish itu bisa mengakhiri, bisa menyelesaikan. They may join us. Mereka mungkin ikut dengan kita. You should eat more vegetables. Kau seharusnya makan sayuran yang lebih banyak. I must remember to all my friends. Aku harus ingat untuk telepon temanku. Kalau misalnya telepon bisa mengambil ya. Terus nah, waktu itu harus dikasih aja dengan gameplay dan beautifully. Laki-laki itu bisa mengingat dengan baik. Jujur sukses, maka akan sukses. Tidak berjalan. Nah, seperti itu. Mereka harus hati-hati ketika berkendara. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi setelah subjek, modal langsung verb satu. Siapapun subjeknya, kalau ada modal, kembalikan verb satu. Itu juga sama. The girl can swim very well. Dan itu bisa berenang dengan baik. The boy must study for and lesson. Laki-laki itu harus belajar harus belajar untuk ujian. They may join us for dinner. Mereka mungkin ikut kita untuk makan malam. I may go to the concert. Aku mungkin pergi ke konser. You must finish your homework. My sister will help you. Saudaraku mungkin akan membantumu. My brother can speak English. I should bring the medicine regularly. Aku seharusnya minum obat secara tepat. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya modal itu hanya untuk membantu. Misalkan berarti kan kemampuan. Kalau should berarti menyatakan. Maybe berarti memberi izin oleh orang. Miliki berarti kan keinginan yang akan kita lakukan kan. Oh akan mengembangkan. Nah seperti itu. Jadi dia tidak perlu arti atau utama ya, tapi hanya membantu.
sekali, ini bagus sekali saja. Sedikit, tak sedikit. Nah, ada namanya frasal verb namanya. Frasal. Kata itu terbentuk frase. Modelnya tuh kayak gini, tempat verb saya bilang tempat. Misal, kasih lihat kalau kasih kami itu bisa ketika dua kata digabungkan jadi satu itu menghasilkan makna atau makna yang berbeda. Misal kayak kata blackboard, black kita berpapan, paper papan tulis kita, showcase, handphone dan sebagainya. Kata kerja bentuknya juga gabungan kayak gitu tapi artinya satu. Jadi modelnya kayak misal kayak ini, kamu lihat saja. Kita ambil yang familiar saja. Kayak kita, ya kan? Bangun itu kita, jadi dia merasa karena dia kan punya dua kata. Bukan berarti dia mendapatkan ke atas, tapi kalau lonjak enggak. Kita artinya enggak. Dan sebut bangunnya juga kayak berarti apa sih ya? Lonjak enggak. Tapi artinya dia artinya berbeda. Giveaway kabur ya enggak. Giveaway membandingkan secara cuma-cuma. Itu artinya jadi satu. Dia jadi kesatuan, tidak terpisah nih. Take off. Bisa pesawatnya take off nih alias lepas jalannya sini kan. Terus kayak kata ini nih, kita ambil yang kamu lihat kue, di sana kue, jauh-jauh. Turn off kayak tadi, menyalakan, turn off. Terus ini tak tambahkan switch off. Bisa. Terus kalau turn off sama switch. Nah, naikkan untuk volume dan dalam berarti menurunkan untuk volume. Tak tambahkan di bawah dokumen. Menurunkan untuk volume. Terus kayak kata ini ya. Tahu bisa. Terus ini get up sama terus give up, I give up. Enggak aku nyerah. Nyerah give up. Mungkin kalian sering nonton film ya, give up, nyerah. Give up, dan give up maka jangan menyerah. Terus make up, memperbaiki. Make up masih ya, maksudnya memperbaiki lebih jangan touch up bisa. Memperbaiki juga touch up, make up sama. Terus kayak kata ini ya, kamu wawancara aja ya, karena banyak sekali. Ini drop out, DO dikeluarkan dari ini kita, DO drop out. Nah, DO. Terus kayak ini ya, karena banyak sekali. Ini kamusnya sendiri ada. Ada kamus khusus prasangka dan khusus give up menyerah, go ahead lanjut sana. Terus ini kata hang up. Hang itu bergantungan di saat di luar, maksudnya enggak ya nongkrong. Hang up itu nongkrong, bukan sama teman. Hold on, menunggu sebentar, tahan dulu ya, maksudnya telepon. Hold on misalnya kalian selalu di film-film gitu ya, hold on maksudnya tahan sih. Terus kayak make up bisa berubah bisa, bergantian bisa. Terus tergantung konteks kalimat. Kalau ada yang artinya sama, tanyakan ke konteks. Terus ini runway kabur. Nah, kayak kata ini show off. Take off lepas landas. Melepas sesuatu take off susah. Tergantung konteks ya, tergantung konteks dan sebagainya. Warm up, karena kata ini pemanas. Nah seperti ini juga dalam perasaan verb ya. Jadi memang sering juga digunakan sebagai pengganti verb karena kan kata bangun itu bukan kata kerja yang satu kata, dia pakainya perasaan. Cuman ini sinonimnya ya ada seperti itu. Oke.
Ini ya absen DP ya, saya panggilin, Anikong Yurnin ya, sudah di Singapura ya. DP 003 DPK 01 DPK 02 DPO bayar lupa ya DPK 03 DPK 04 DPK 05 DPK 06 DPK 07 DPK 08 DPK 09 DPK 10 DPK 11 DPK 12 DPK 13 DPK 14 DPK 15 DPK 16 DPK 17 DPK 18 iya SA SAK 04 SAK 03 SAK 02 SAK 01 SAK 045 SA 043 SA 037 SA 028 SA 026 SA 020 SA 019 SA 018 SA 017 SA 014 SA udah semua kan? SA 020 gak ada yang parah ya? Oke. Nah, I think this all is within the technical and for your attention. See you next meeting.
ini masih kami yang jadi kata sifat dan zaman